Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, kaifa halukunna ummahat wa akhwat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabi khair, Ustazah. Alhamdulillah. Hari ini Mbak Rene hadir nggak ya buat transkrip? Kayaknya nggak ada ya. Belum ada Ustazah, sebentar anak kontak ya. Ya, sambil nunggu beliau untuk transkrip, Ummahat bisa tolong buka mushaf dulu ya. Terakhir kita di ayat terakhir di Onyx Al-Baqarah 118. Ya, 118 ya. Hari ini Al-Baqarah 118. Ya sudah ya Umahat. Yang resen udah 4 orang data di saya. Urutannya ada Mbak Aisyah, Mbak Dokter Diva, dan Mbak Wiwi sama Mbak Anisha. Ya silakan Mbak Aisyah. Sudah ready Musa? Insya Allah Ustazah. Ya, tafadhali. Anda mulai Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina la Wawunya agak tebal yang wako. Wah, jadi huruf waw monyonya itu jangan terlalu ditekan sama lidah belakang. Jadi lebih lembut, terus ditarik. Nah, setelah itu baru ke kof. Jadi karena wa tadi keburu ke kof, nah jadi kebal tebel. wa ya Ustazah. Wa Ya. wa Hmm. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا Nah itu agak sama Mbak. Au, datar lagi. Itu arah suara. Lebih ke arah suara. Kita turunkan, jangan dinaikkan ke atas. nam au Nah, ya gitu. Nah, kerasakan. Beda dia nam nanti. ana ulang dari au ya Au Ustazah. ta'tina. Au ta'tina ayah Mm-mm. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت. Qaulihim. Itu ada tanda mim kecil nggak? Biasanya suka ada tanda mim Ada, kecil. ada Ustazah. Nah, di qaulihim ya. Nah, itu wajib berhenti. Ulang dulu sebelumnya. Kalau ada tanda mim kecil, dia wajib Oh, berhenti. oh wakaf di situ ya Ustazah ya. Nah, betul. Oh, berarti Ana ulang dari Sebelumnya ya apa tadi itu? qaulihim ya Ustazah. Sebelumnya Misla lagi misla kadzalika. misla Kadzalika. qaulihim ya. Oh, Ya, kadzalika. Nah, kadzalika. itu Oh, tadi. nam. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم Qablihim, panjangin gunahnya. Ulang dari min nam qablihim. ya من قبلهم مثل قولهم Tunggu lagi qau. Per hari ini Mbak Isya huruf waw. Misla oh, qaulihim, arah suara kalau ini. مثل قولهم Heeh. Ya. oh nam Ustazah. Ana langsung lanjut tasyabahat ya apa Betul. Nah, itu kalau gimana? ada tanda mim kecil, Ya. bentuknya itu agak ke kiri ya si apa bentuknya. Nah, ini udah ada belum di layar? Oh nam ana Eh, ada Ustazah. ya, nah ya ada yang di Berarti layar ya wakaf saat ya Ustazah ya. ini kayak gini bentuknya itu wajib wakof, namanya wakof Oh, lazim. Jadi oh wakof wakaf lazim lazim. itu Enam. melazimkan atau mengharuskan kita berhenti. Kenapa? Karena maknanya bisa berubah kalau kita lanjutin. Ya, Oh, enam. misal kalau Enam. umahat yang buka mushaf masing-masing biasanya emang sama. Ya, biasanya sama ada. Ya, tasyabahat. Ya. Tasyabahat qulubuhum.
Qad Mm-mm. bayyana al-ayati liqaumin Masukin lagi yuqinun. idgham migunnah, namanya juga migunnah, ada gunnah. Nah, gunnah dari hidung. Liqauming, ada eng di hidungnya. Oh, naam. Ana ulang. Hmm. Liqaumin yuqinun. Yang rumah jangan yu, nggak terlalu ditekan, Mbak. Nanti ada tembel tuh pangkal lidah kalau naik berlebihan, dia jadinya tembel. Oh, naam. Ana ulang ya, Ustazah ya. Hmm. Li Ya, liqaumin yuqinun. yang lebih baik itu ya. Lanjut. Ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira Hmm. wa la tus'alu an ashabil Satu lagi menggunakan os os as nya. as as Hmm. as Ya itu. Hmm. ashabil jahim. Ya lanjut. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Masa malam ya, ada tebel mbak lamen mil 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 مل lah naiknya. Naiknya jangan terlalu tekan. Kalau kita terlalu menekan, biasanya pangkal lidah naik mbak, naiknya itu berlebihan. oh nam Jadi pangkal lidah ada cukup. oh Mil nam lah, Ustazah. ملتهم itu mendingan, nggak kayak tadi banget. Cuma sukunya masih agak. Mil lah tahum. ملتهم. Mending, udah jauh lebih baik. Oh, ada sedikit tapi nggak kentara kayak tadi. Ya, Oh lanjut. nam قل إن هدى الله هو الهدى Mm-mm. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك Mm-mm. من العلم ما لك من الله من ولي Hati-hati ولا min wali naik huruf ya-nya. ngabar ya Terus Ustazah. terus yang Oh, nam. keburu-buru tetap. Tadi selain kurang nabar keburu-buru, jadi kayak nggak ada tasbih. Oh, nam, Ustazah. Ana ulang dari Wali, mana ya? Miu wali ya wala. boleh, oke boleh diulang di sini. Wali, Oh jangan iya, buru-buru. Wali, oh iya, wali oh nam. nah, Ya. Ana ulang ya Ustazah ya. Miu hmm. wali wala nasir. Kasih tajam lagi di sod. Wala Sod nasir. wala nasir. Yang si itu ada di Sui, tengah lidah. sui, Hanya sui, hanya apa celah nasui, sempit. Nah, antara gigi atas sama gigi bawah aja. Nasir. nasir. Nah, itu lebih baik ya. Oh, Ada nam. bedanya nggak Mbak Aisyah? Rasa nggak ada bedanya? Ada sih Ustazah, tapi Ada kan? berubah-ubah kadang lidahnya nih. Ya jadi kalau ada jadi kalau kita bahas hari ini, ayat ini tentang short juga ya. Barakallahu fiik Mbak Aisyah. Wafik barakallah Ustazah. Jazakillah khairan. Ya wajah jazakallahu khairan ya. Jadi kalau huruf sofir, sofir itu ada apa saja hurufnya Umahat? Sin, Zai, sod, Nah, zai. Sod. Sod dan huruf zai. Dan Ya, sofir itu adalah satu-satunya huruf yang dimana sebabnya itu karena makhroj. Maksudnya gini, sofir itu muncul karena letak makhroj. Kita lihat sod, zai, sama sin. Mereka di makhroj yang sama. Ada nggak sifat lain yang semua hurufnya di makhroj yang sama? Huruf misalnya sifat takrir, hurufnya apa aja? Takrir. huruf Ada ro, apa? Ro, huruf ro, ya huruf ro huruf ro. sendirian. Iya, Inhirof, lam dan Lam. huruf ro. Lam. Lam sama ro makhrajnya beda. Untuk mazhab yang kita ambil, mazhab Imam Ibnu Jazari beda. Lam sama ro, dia beda sifat.
beda sifat, beda makhraj. Lalu huruf qalqalah, kutubu jadin, semua hurufnya sama atau beda makhrajnya? Beda. Beda Ustazah. Beda. Kalau sofir enggak, sama semua enggak makhrajnya huruf sofir? Sama ya Sama. Ustazah? Sama, Sama. Sod, makhraj sama. semuanya sama. Zai sama semua kan. Kenapa ada sofir muncul? Karena dia memang si huruf tiga ini, sod, zai sama sin, keluar dari celah yang sempit. Jadi bayangin itu celah tuh sempit. Nah, ketika dia sempit, keluarlah suara menjadi tajam. Nah, dari mana celah sempit yang dimaksud? Ujung gigi sari atas dan ujung gigi sari bawah. Nah, jadi seperti berdesis. Itulah tajam yang dihasilkan. Baik huruf zai, zai itu sifatnya jahar, tidak ada aliran nafas. Nah, kalau soda sama sin, oke dia ada hal hamas, ya dia nafas mengalir. Bahkan kalau nafas mengalir mungkin mudah ya, tinggal dia mengalir tuh, nafasnya ngalir, suaranya ngalir. Tapi kalau zai dia nggak ada nafas, tapi tetap nggak ada tajam, ada karena suaranya yang lewat, yang mengalir. Dan ditambah lagi sod, zai, dan sin, tiga-tiganya sifatnya rohwah. Apa rohwah? Mengalirnya suara. Mengalir suara. Suaranya ngalir. Jadi pas dia ngalir itu bayangkan umahat lewat celah yang sempit. Jadi tajam. Nah itulah sofir. Jadi saat kita ngucapin tiga huruf ini, tapi kita tidak fokus ya mengeluarkan si suara yang muncul ini tiga huruf ini nggak fokus lewat celah sempit antara ujung gigi sari atas sama ujung gigi sari bawah itu pasti kurang. Kayak tadi Mbak Aisyah agak kurang. Ada ketahan di tengah lidah. Ada orangnya fokusnya ke bibir. Jadi pengen tebel misalkan nalsri, itu bibir. Karena dia nggak fokus tuh lewatnya. Harusnya kan sumbernya di keluar ujung gigi sari atas sama ujung gigi sari bawah. Itu lewatnya. Nah, apa sih makhrajus soda zai sama sin? Ujung lidah nempel ke sisi dalam gigi geraham, mohon maaf, gigi sari yang bawah. Ujung lidah nempel ke sisi dalam gigi sari yang bawah. Ke situ dia nempel. Ya kebayang ya, sisi apa ujung lidah kita yang paling depan ke gigi seri yang bawah sisi dalamnya. Karena dia nempel tuh, harus sambil dibayangin ya ibu-ibu ya. Pas nempel, sumber suaranya dari situ. Mendorong nggak dia lewat celah sempit? Pasti mendorong. Nah, celah sempit tadi tuh yang di atas dia, ujung gigi sari bawah dan ujung gigi sari atas. Nah, maka kuncinya fokuskan suara dari situ. Jadi kita udah apa namanya memberikan perintah ya kepada otak kita untuk oh kamu dari sini nih keluar ya. Dan kita aplikasikan ya dengan lidah tadi. Ya si za za azza asa asto ya kalau dia tebal tebal. Itulah maksud dari sofir. Memang mudah ya kedengarannya sofir tuh kayak gampang, tapi banyak yang masih keliru terutama di huruf sod. Kalau huruf sin biasa ya S itu hampir jarang. Walaupun ada, saya ingat murid offline di Masjid As-Sunnah Meruyung, itu beliau memang S Indonesia pun beliau susah. Jadi kalau ngomong sin itu kurang lebih ash, ash, ash. Jadi kayak ada tengah lidah. Saya, syah. Jadi nggak bukan sa. Kalau kita kan bilangnya saya mau belajar. Beliau nggak saya, syah, syah. Sampai itu tahunan dan alhamdulillah pernah waktu itu suatu ketika beliau dapat nah kayak gitu beliau bisa kan ya Ustazah balik lagi. Nah alhamdulillah sekarang beliau udah mulai sering ya sering benernya walaupun masih karena ibaratnya beliau puluhan tahun apa berbicara sin S kita kan ada S juga ya di Indonesia itu dengan yang keliru. Jadi pas sin di bahasa Arab pun beliau sama kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang emang dari awal tuh masalah di huruf kayak huruf ro misalnya. Ada yang cadel. Ya memang latihan. Dan setahu saya ada kok di YouTube pernah waktu itu ngeliat ya di cuplikan video itu tentang latihan huruf R ya biar nggak cadel. Itu ada tuh ya, dilatih. Nah, upayakan ya sebisa mungkin supaya ketika baca Quran pun tidak ada apa dibedakan antara lam dan huruf ro. Itulah tentang huruf sod. Ya, ada yang mau ditanyakan Umahat sejauh ini seputar huruf sofir. Nah, sofir itu apa sih artinya? Siapa yang mau coba jawab?
Suara burung, Tajam ya, suara Syah? tajam yang Ya, keluar suara tajam, Berdesis. ya seperti burung ya, Suara berdesis seperti gitu. burung ya. Kenapa kok burung pada kayak desis itu kok kayak burung? Karena dia tajam ya suaranya. Kita kalau dalam bunyi mungkin tajam lewat paruhnya dia yang tajam itu. Mungkin itulah osfur ya, sofir dinamakannya demikian. Ya betul suara tajam. Terus apa lagi? Yang melewati celah sempit antara Lu ujung gigi sari atas dan ujung gigi sari bawah. Jadi itulah sofir. Bahkan zai kan ada tadi azza tajam jangan az az beda tapi harus fokuskan ya. Ada yang bertanyakan Umahat? Kalau nggak ada lanjut ya ke tolibah kedua ya, silakan tolibah yang kedua. nama susah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu Nggak mantul. Nah ini ta, ini insya Allah kita bahas huruf ta juga nih. Ta jangan mantul, habis syiddah dia alirkan nafas. Yatlunahu. yatlunahu Coba Hamzah saya nggak dengar. Mungkin sinyal, tapi Ukti Diva merasa udah mengalir atau memang belum mengalir ya, karena ada dua kemungkinan. Bisa jadi dari murid yang emang belum mengalir atau Hamzah belum itu Ustazah. sering juga nggak kedengeran. Tadi belum mengalir sama Ana, soalnya takut mantul tadi gitu. Oh, belum mengalir. Aku Ya, belum ya, ngalir juga. ya. Abis ketahan tak, ya dorong aja nafas. Dorong itu kan keluar ya. Nah, jangan ke dalam. Beda kasus ya kalau ke dalam. Nah, itu jadi mantul. Ya, coba. Ustazah. Dari yatlu Iya, yatlunahu. yatlunahu Hmm. haqqa tilawatih Mm-mm. haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Nah, di itu lebih kepada u-nya. Coba u jangan u la itu agak tebal. Ula ini perhatikan Umahat tentang arah suara. Jadi huruf-huruf yang tebal, huruf yang tipis, yang membedakan itu adalah yang membedakan selain posisi mulut ya. Kan kalau tebal pangkal lidah naik, pangkal lidah cekung. Ada di antara akhwat merasa pangkal lidah nggak naik, pangkal lidah nggak cekung. Tapi kenapa kok kayak tebal? Itu kan tebal itu tebal. Mengapa demikian? Ada arah suara yang tanpa antuna sadari itu diangkat. Gimana cara latihan supaya arah suara itu tidak terangkat? Yaitu rilekskan, jadi dari diri kita sendiri merilekskan suara. Nah ini harus main feeling. Jadi baca Quran itu kan dia sebuah ilmu terapan ya, yang langsung dipraktekkan, tajwid, dan itu berhubungan sama mulut kita sendiri. Gimana caranya dia begini? Oh itu harus pakai feeling. Nah ini tentang arah suara tuh feeling itu sangat berpengaruh. Jadi caranya kita berusaha serileks mungkin, datar, jangan santai keluarkan suara dari dalam. Latihannya huruf A dulu. Jadi dalam keadaan rohah, dalam keadaan tenang. Dan bayangkan sambil dibayangin tuh, seolah-olah suara itu bisa kita lihat, padahal enggak kan. Jadi kita bayangin, oh dia ngalir ke depan keluar. Jadi kayak menterapi diri itu yang saya rasakan ketika dahulu melatih arah suara tuh gitu. Jadi diri kitanya gitu yang mengatur. Bukan beda. Kalau itu agak tebel. Tapi datar, bukan itu tebel. Itu yang pertama. Jadi bikin rileks, datar, setenang mungkin. Lalu yang kedua, kalau fathah itu jangan terlalu lebar dibuka si rahang mulutnya. Ya, agak sedikit bibir ditarik ke dalam, hampir seperti orang tersenyum tapi nggak nyampe tersenyum. Sebatas apa? Sebatas Antuna merasa tarikan bibir ke dalam kayak mau senyum itu udah membuat suara datar. Bukan juga terlalu dalam. Gitu itu sama agak kembali juga jangan terlalu dalam. Datar. Coba Ukti Diva baca ulaika yu'minuna bih. Ulaika yu'minuna bih. Nah, itu udah mulai bagus, udah mulai datar. Nah,
datang suara itu kan feeling ya mainnya ya, karena nggak kelihatan. Jadi harus rutin setiap saat antuna tilawah Quran, menemukan adanya fathah yang punya PR suka tebel, kita ingetin. Nah kayak tadi, oh iya, terutama kalau fathahnya itu panjang, seperti la di sini 4 atau 5. Atau nanti jangan panjang juga. Fathah itu mulai dari situ aja dulu sih fathah. Yang panjang itu terutama. Kalau yang nggak panjang biasanya nggak kedengeran banget. Yang kedengeran banget itu kalau pas panjang. Itu latihan di rumah. Pas tilawah, oh ada fathah panjang. Antuna rasain. Ya kalau perlu balik lagi pas tilawah nggak apa-apa. Saya dulu demikian. Kalau misalnya ada PR nih, kan bertahap ya PR ya. Pas lagi tilawah itu, oh aku tadi PR-nya gini ya dari guru saya. Terus kita berhenti lagi tilawah di tempat yang itu PR. Latihan aja. Walaupun 1 hari setengah halaman nggak masalah. Yang penting utamanya melatih. Karena tasbih tilawah atau perbaikan itu dengan cara membiasakan lisan. Bukan memperbanyak bacaan. Memperbanyak bacaan itu boleh, nggak apa-apa. Tapi ada kalanya Antuna kayak tadi setengah halaman fokus PR aku yang mana. Tapi aku pengen tilawah banyak ya nggak apa-apa. Selama tidak ada lahan jali, no problem. Jadi kalau saya dahulu membedakan. Ada kalanya tilawah harian, aku mau setengah dulu nih. Aku pengen tadi salah aku gini gini gini. Itu fokus aja setengah halaman tadi aku salah di sini. Latihan sendiri sampai dapat feeling. Terus ada kalanya kita memperbanyak, ya mungkin murojaah hafalan, mungkin tilawah harian dengan target tertentu. Jadi dipisah ya dua keadaan ini. Kalau tilawah terus nggak apa namanya nggak memperbaiki, biasanya progresnya lama. Jadi cuma tilawah biasa. Kalau lahan kopi sebenarnya nggak apa-apa ya, tidak berdosa kalau lagi tilawah biasa. Tapi ingat, lahan kopi bisa menimbulkan lahan jali. Itu yang sering saya sampaikan ke murid. Kayak misalnya dia kurang tebel, tapi tebelnya masih ada. Tak kala itu dia lahan kopi. Tapi karena dia bermudah-mudahan, ayo udah biarin lahan kopi nggak terlalu berusaha untuk menyempurnakan. Nanti dia kepleset. Saat dia kepleset, yang tadinya kurang makin kurang. Jadilah lahan jali. Kayak panjang pendek, karena ada tolibah yang kurang dikit, kepanjangan dikit. Jadi merasa, lahan kopi. Ada kalanya kepleset jadi lahan jali. Jadi tetap lahan kopi sebaiknya kita jaga. Ya, sebaiknya kita tetap jaga sebisa mungkin. Ya, silakan Ukti Diva. Lanjut. Nama Wa man yakfur. ومن يكفر به فأولئك هم Itu الخاسرون. fathah udah lebih baik. Ya, sekarang coba kita di humu. Nah, huruf hu, dia huruf H ya secara keseluruhan, tidak hanya harokat dhamma. Huruf H adalah huruf yang paling lemah di antara huruf-huruf yang lain. Mengapa lemah? Karena semua sifatnya lemah. Coba apa aja sifat huruf H? Hamas, Ya, wa, hamas, bahwa, istighfar, kemudian istighfar, infitah. infitah, ya bahkan ada di antara buku Al-Khofa ya dia nyebutin dia lemah, tapi itu tidak diambil juga nggak apa-apa. Yang masyhur yang selama ini kita pelajari. Nah mereka huruf-huruf yang apa sifat yang tadi itu lemah semua, hamas, dia itu mengalirnya nafas sehingga di pendengaran itu kedengaran lemah. Oh ketahuan tuh dia sifatnya lemah. Rohwah mengalirnya suara sehingga dia udah ngalir aja ah itu roha ya, ah nggak ketekan sama sandaran makhraj yang kuat, jadi sehingga ketahan suara enggak. Dia huruf yang tipis karena dia istighfar. Kalau tipis udah pasti infitah, ya udah pasti infitah. Kecuali kalau kayak huruf ro, lam lafaz Allah alif, dia istighfar, tapi dia sesekali doang tebelnya. Tapi dia tetap infitah ya, dia tetap infitah. Nah, dia lemah semua. Terus ditambah makronya paling jauh. Makin jauh, paling jauh dari bibir. Kan kalau suara kedengeran itu kalau jika dia keluar dari mulut kita. Kalau masih dalam mulut nggak kedengeran. Itu karena ada aliran kita dengar. Nah, huruf H jauh di tenggorokan bawah. Jadi mengalirnya lama. Ibaratnya bensin itu butuh banyak dibanding huruf ba. Ab, selesai.
lebih gampang ya. Fa lebih gampang. Tapi kalau ha, coba sukunkan huruf H. Dengan huruf ba, lebih gampang huruf ba. Kalau itu kayak butuh mengalirnya tuh lebih banyak. Sehingga dia huruf yang paling lemah. Ditambah lagi dia domah. Dalam keadaan harokatnya domah. Nah, domah kan bibir monyong, makin jauh lagi. Jadi ada perjuangan nyempurnain suara lewat bibir. Hu. Tambah lagi makrojnya harus sempurna biar dia bisa dorongnya bener dan sifatnya lemah. Jadi huruf H domah, antuna harus hati-hati. Itu sering nggak sempurna. Humuhu bukan. Hu, humul. Habis domahu, bibir tarik lagi ya untuk ke huruf mim. Ya coba diulang, istighfar. Humul Hmm. khosirun. Nah, Masih itu Ustazah. udah lebih baik. Itu lebih baik asanti. Lanjut. Ya Bani Israil Zkuru ni'mati Nah, allati dia jangan panjang. Ni'mati ya. Mm-mm. ni'mati masih Ya Ustazah? betul. Ya. ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni Pun faddaltukum adu harokatnya kurang jelas. Istighfar ulang. Wa anni faddo. wa anni faddaltukum Hmm. wa Ini an soalnya. Hmm. wa anni faddaltukum alal alamin Mm-mm. wattaqu yawman Yang la berlebihan. Tebal kof domah. Tingkatan keberapa itu? tingkatan kedua salah Domah ketiga kedua. ketiga Ketiga. salah Ya. Jadi dia nggak terlalu banyak banget bukan. Cukup wataku bukan ku lebih ada yang turun. Dirasa itu pun pakai feeling memang. Dirasakan ada suara yang turun, nggak naik semua. Ya coba diulang. Kenapa ada wat sebagian yang turun? Karena ada yang lewat bibir. Nah itu alasannya. wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a Ada e-nya masih. Syai'a alihkan keluar tanpa balik. syai'a Masih ada. Coba latihan ini. Pola yang panjang dua-duanya. Pola. qala Nah, caranya sama. Coba kayak tadi. Syai'a. syai'a masih salah Masih agak dikit ya. Nggak apa-apa. Masih ada. Tapi nggak kayak tadi banget. Ya lanjut nggak apa-apa. nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu min Au. Idah guna. عن نفس شيئا ولا يقبل منها Minha. Kata minha. Minha. Datang lagi. منها Ya lebih baik. Lanjut. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة Mm-mm. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Tebelin dikit lagi di sode sama ikhfanya. Yuswarun. ولا هم ينصرون Lebih baik ya. Satu ayat lagi.
Wa idzi betala Qalqalah di antara kesalahan qalqalah adalah menjeda. Kenapa bisa kejeda? Ada e-nya. Nah, jadi pen uktidifa itu sering ada suara yang ke e. Kayak tadi kan tak sukun ya. Terus ketika mad, ketika qalqalah, suara itu nggak boleh balik. Memang nyari feelingnya agak-agak susah. Tapi kalau nanti udah dapat gampang kok. Ya, contohnya wa idi beta. Coba sampai situ dulu. Wa idi wa beta. wa idzi Lagi. betala Nah, kerasa kan? Jadi nggak balik. Suara itu cukup di bibir aja. Idi beta, idi be. Nggak dikasih e ke dalam. Ya, di wasol. wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun Mm-mm. qala inni ja'iluka Di dua kali dari kata ini kurang jelas panjang mi-nya. Entah mungkin ada yang ke hidung atau mungkin kurang mengalir keluar. Ulang lagi. inni Nah, ja'iluka linnasi imama mm-mm. qala wa man qala wa min dzurriyyati Mm-mm. qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya, asanti barakallahu fiik. Oke, wafiki barakallahu ustazah. Apa Nana grogi kalau tilawah sama ustazah. Nggak apa-apa, ya Tapi Allah. ustazah, Barakallahu. jadi kalau mau Hah? tilawah tuh kayak deg-degan gitu ustazah. Jadinya kayak tebel gitu. Nggak tahu dari dulu sampai Eh, sekarang. Oh, Padahal ya, apa anggap tuh aja dia sama temen, seperti dulu setelah sama teman. justru itu Iya ya. ustazah. Jadi aku takut. Masya Insya Allah. Insya Allah Allah. dimudahkan. Kalau kayak di akhirnya itu udah dapat sebenarnya, tapi tinggal istiqomah aja. Kayak misalnya tadi kan masih nih kadang nggak, tinggal gimana caranya biar kita bisa istiqomah dirutinin aja. Insya Allah nanti biasa. Ya, barakallahu fiikum Sidifah. Wafiki barakallahu ustazah. Ya, Umahat ketika ada PR apapun, ada tiga, mungkin pernah saya sampaikan ya. Saya mengingatkan kembali untuk Umahat, siapapun itu PR-nya apapun, mau itu lahan jali ataupun lahan kopi. Ada tiga tahapan. Ini sering saya sampaikan ke semua murid saya, mau online offline. Ya, dan ini hasil apa namanya? Hasil pengalaman saya, baik ke diri saya atau ke murid. Pertama adalah kita tahu kita salah, walaupun kita belum bisa. Kan kadang sering tuh ya dikasih tahu sama guru, entah itu sama saya atau sama mualimah, jika kelas reguler ada mualimah, ya saya tahu ini tuh salah. Nah, itu alhamdulillah udah mencapai di nomor satu. Kalau kita tahu kita salahnya di mana. Tapi ada kalanya saat kita baca dikoreksi sama guru, tapi nggak ngerti salahnya di mana. Jadi dengar mualimah atau saya menyampaikan tapi nggak ngerti aku tuh salahnya yang mana. Intinya mah tahu disampaikan tapi nggak tahu aku tuh salahnya tuh seperti apa, bagaimana, jadi belum bisa ngebedain. Nah itu satu ya, kalau itu belum bisa tahu kalau kita salah, walaupun ngerti yang dibilang mualimah tapi kita nggak tahu kalau kita salah, itu pasti nggak akan bisa ke nomor dua. Jadi itu tahapan. Nomor satu yang penting tahu dulu. Masalah bisa atau enggak itu mah nanti di nomor dua. Alhamdulillah ngerti enggak? Nah, sehingga saya sering bilang, Mbak, paham kan maksud yang saya sampaikan? Itu kenapa saya sering nanya begitu? Tujuannya adalah supaya ibu bisa ke tahapan pertama. Ustazah nggak ngerti, coba tolong ulangin lagi, nggak apa-apa bilang. Karena bisa jadi penjelasan dari mualim atau saya apa namanya, mungkin kecepatan, mungkin ada istilah, ada arahan yang belum dipahami murid. Jadi nanti dijelasin lagi. Atau mungkin namanya orang tidak fokus ya, umat nggak fokus ketika dijelaskan, nggak apa-apa ditanyain. Nomor satu, pahami bahwa dia salah. Terus nomor dua, setelah udah paham gimana? Kita cari celah, kita cari cara gimana biar benar. Tiap kesalahan kan beda-beda. Oh kayak tadi huruf ba, qalqalah,
Tapi ada jeda wa idi betah, ada e-nya. Cari celah di mulut kita. Tadi saya arahkan ibu jangan ukti diva jangan tahan ke dalam, jangan dibalikin suara ke dalam, alirkan aja. Nah itu namanya celah. Jadi celahnya dicari. Nah, sering nih nomor dua, dia tahu celah arahan dari guru, tapi belum bisa. Gimana ya? Masih salah ya kan kayak gitu ya. Tahu padahal paham tapi belum dapat celahnya. Maka dia masih di nomor dua. Ketika nomor dua ini belum bisa dapat celahnya, oh kayak gitu. Oh maksudnya seperti ini kayak tadi Mbak Aisyah kan di Sofir. Tadi berapa kali belum dapat, terakhir alhamdulillah dapat. Nah itu artinya dia udah dapat celah nih Mbak Aisyah. Ya, tadi Ukti Diva Jokol-Kola, panjang alhamdulillah itu udah dapat. Itu namanya celah. Nah, saat kita udah tahu celahnya, oh gini. Oh, aku bisa nih. Nah, ini nomor dua udah tercapai. Tapi ingat, tidak sampai di situ. Ada tahapan ketiga. Kalau udah dapat celahnya, kita sekarang ke nomor tiga. Apa nomor tiga? Diistiqomahkan. Biar mulut jadi biasa. Karena kalau nggak biasa, walaupun ketika setoran udah sempet bisa sama guru, di rumah, namanya di rumah nggak ada yang mengkoreksi bacaan. Antuna ngerasa bener-bener aja. Tapi kan nggak tahu kalau sama guru. Perasaan ustaznya di rumah kayak udah bener ya. Perasaan. Perasaan itu bukan hal yang valid. Validnya didengarkan sama orang yang bisa mengkoreksi kita, di antaranya guru kita atau teman yang dia udah bisa, walaupun nggak harus jadi guru teman, tapi bisa bantu kita, yang bantu arahkan, dia udah bisa di PR yang kita tuh masih belum bisa. Nah nomor tiga istiqomahkan aja. Oh tadi yang tadi saya udah arahkan juga ibu tilawah uh, apa harian, mau mengejar target boleh, tapi jangan lupa ada tilawah yang latihan mulut kita nih biar kita biasa. Nah inilah nomor tiga. Kalau udah istiqomah, udah bagus Masya Allah ketika tilawah itu jarang ada koreksian di PR itu. Terus, kalaupun ada kepeleset itu hal yang wajar ya, manusia nggak ada yang sempurna. Ya pun demikian saya gitu setelah sama Syafo, apa kadang ya kepleset, diingetin oh ya, kepleset itu manusiawi, nggak ada manusia yang sempurna, pasti akan pernah ada salah ya dalam, apalagi tilawah kan banyak hurufnya, belum lagi sifat. Tapi kalau dikoreksi dia langsung bisa, itu namanya bukan PR, itu hal yang wajar. PR itu kadang bisa kadang enggak. Nah dia bisa cuma kepleset doang. Kalau kayak gitu udah bagus, artinya Masya Allah dia sudah mampu menguasai huruf. Nah tiga tahapan ini Antuna lagi di mana? Kalau masih di nomor satu, harus tahu dulu aku salah di mana ya, jangan sampai nggak paham ya langsung minta diajarin tapi nggak tahu salahnya di mana, itu susah. Kalau guru mengkoreksi intinya adalah pahamin aku tuh salahnya kayak gimana sih maksudnya ya, kalau masih bingung tanyain aja. Nah, tiga hal ini mohon dipahami baik-baik untuk bekal kita ketika ibu-ibu mentasbih bacaan ibu-ibu. Ya ada yang ditanyakan Umahat? Kalau nggak ada saya lanjut. Tidak ada. Ya, baik setelahnya tadi udah Mbak Aisyah, ada Ukti Diva, lalu Mbak Wiwi. Ya, silakan Mbak Wiwi. Ana kalau nggak salah di keempat Ustazah tadi. Eh, enggak bener, Mbak Wiwi. Keempat Mbak Oh, Meisha. iya. Bener kok. Saya ingin Mbak Meisha terakhir ya. Nggak pakai tahu ya Ustazah. Enggak apa-apa langsung aja. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا Kembalikan lagi di huruf ho. Nah, huruf ho ini huruf yang tebal tapi tidak itbaq. Jadi isti'ala tapi infitah. Naik tapi tidak mengepung. Kalau ada huruf yang naik tidak mengepung, nah ada ulama yang bilang tafsirnya nisbi. Ketika kasroh dia nggak akan kedengeran banget memang tebelnya. Tapi juga nggak boleh hilang ya. Wat tahi si segitu aja. Juga nggak berlebihan wat tahi si nggak juga berlebihan. Ya diulang. وَاتَّخِذُوا مِن Sudahkah Betul. Ustazah? Iya, Masya Allah betul. Mimma komi. Mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila
إبراهيم وإسماعيل Sama i, fathah wawunya wa isma. وإسماعيل أن طهر بيتي Ini sering salah ini. Umahat nggak cuman Mbak Wiwi, sering banget. Dikata tohiro itu ada alif, seringnya pada pendek. Tohiro baik nggak aja ada alif itu, jadi panjang. Kembalinya ke Ibrahim sama Ismail. Ya, kembalinya itu ke dua orang pelaku Ibrahim sama Ismail. Ulang tohiro baiti ya. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Sempurna fathah wa. Tadi juga wa Ismail ya. Jadi monyong harus sempurna. Tapi sempurna itu tidak ditekan, normal aja. Monyong biasa nggak usah berlebihan ditekan. Ditekan jangan. Warlu, ulang lagi. والركع السجود. Mm-mm. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا Nggak ada بلدا. jeda. Nah, itu ada jeda. Robbi ja'al di huruf jim qalqalah. Ya, Robbi ulangnya dengan ja'al. Ustazah. Suaranya hilang. Di jimnya jangan ada qalqalah. Rabbi ja'al. Jangan ada qalqalah. Jangan ketahan. Rabbi ja'al. Jadi qalqalahnya nggak boleh ada ketahan. رب اجعل هذا Hmm. بلدا. Masih Kak Ustazah? Nggak, udah lanjut. Kalau saya udah diem berarti udah cukup. رب Lanjut aja. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من Tebalkan di huruf roh. Warzuq ahlahu. Tebalin lagi rohnya. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله Minhum واليوم. bi. Nah, hukumnya apa nih ibu-ibu? Mim ketemu ba. Ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi. Tingkatan gunahnya yang ke berapa dia? Kedua. Ya, tingkatan gunahnya yang kamilah. Jadi tetap dia dipanjangkan, tapi panjanginnya sempurna, tapi enggak paling. Kalau paling itu idghami gunnah, nun tasydid ya, nun tasydid. Minhum billah. Minhum billahi wal yaumil akhir. Mm-mm. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma Yang jadi tekan, lidah belakang jadi tekan, ikhfa. Qalila. Kenapa kalau lidah belakang ditekan suaranya banyak karena suaranya akan ketahan di belakang, dia mencari celah. Celahnya kemana? Ke hidung. Karena kan hidung ada celah ya menuju tenggorokan kita tuh. Nah, jadi lidah jangan ditekan yang di belakang biar dia bisa mengalir ke mulut. Karena setelahnya, tadi yang mana? Yang mana Mbak kita? Waman kafa umati kolilan ya, kolilan ya tadi ya. Kolilan biar dia ke depan. Kenapa ke depan? Makro jasa di ujung lidah. Coba lagi, kolilan qalilan lang, thumma nggak ada gitu. Lepas lidah belakang, kolilan lang. la Yang itu, la yang itu. Jadi nggak banyak engnya, beda suaranya, beda dikit, beda suaranya. Ya, kolilan dari situ. qalilan Hmm. thumma aturruhu. At, jangan at, tapi ag. Di mana makroja ada sisi lidah ke sisi dalam gigi geraham atas. Ya, coba lagi anton luhu. Au au Hmm. parruhu au Betul? Betul. au au parruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Nah, tajamnya kurang.
Padahal makronya udah benar. Tinggal dorong aja suaranya Mbak. Al-Masir. Al-Masir. Ya, lebih baik ya. Lanjut Mbak Rene. Ya, layarnya belum dipindah. Ya, kalau Mbak Wiwi buka mushaf, boleh Mbak Wiwi buka mushaf. Di saya belum pindah. Ya, 127 ya Ustaz. Mm-mm. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا Jangan terlalu dalam makro qafnya. Taqabbal minna. تَقَبَّلْ مِنَّا Mm-mm. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Ulangi lagi antas samiul alimnya. أنت السميع العليم Ahsan deh. Cuman Mbak ainnya domah yang agak kurang sempurna. Kalau kata lebih baik. As-sami'ul alim. Coba yang itu aja. السميع العليم. Nah, itu lebih baik ya. Ahsanti Mbak Wiwi. Barakallahu fiik. Barakallah, jazakillah khairan Ustazah. Ya, wa jazakallahu khairan. Ya, Mbak Rene, dengar saya Mbak Rene, saya minta pen dinyalain, tek gitu, saya muncul di HP saya juga. Ya, pennya kan bisa tutup nih. Kalau pennya dibuka, saya bisa muncul. Meskipun beliau lagi nggak sama kita ya. Oke, lanjut. Antuna lihat di ayat 125 atau keempat dari bawah. Ya, ayat 125, tapi ya keempat dari bawahnya. Ada kata al-tahhiro baiti yalit ta'ifin. Udah ketemu? Yang di Sudah, layar Ustaz. keempat dari bawah. Nah, itu ada kata baiti ya. Kalau wakaf bagaimana? Wakaf jadi mad, Ustazah. Baiti Mad apa? Jadi mad, matobi'i. iya jadinya dia mad tobi ai. Coba penanya, bisa belum muncul ya? Bisa suka udah, ya nggak tahu ya. Oke nggak apa-apa ya. Nah kata baiti ya, kalau dia wakaf dia jadi mad tobi'i. Inilah di antara bentuk mad tobi'i hanya ada ketika wakaf. Baiti. Kalau dikata tohiro, dia mau wakof maupun wasol, dia tetap ya dia akan panjang dua harokat. Alit to ifin, ini mad apa ibu-ibu? Siapa yang masih ingat? Mad wajib mutasil. Ya, mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adanya huruf mad asli bertemu, ya mad dia mad asli nih di kata to itu mad asli mad emang dia huruf mad dari sananya ketemu hamzah mau harokah fathah kasroh doma tapi ingat dia di dalam satu kata yang sama ya kalau ada satu kata yang sama kayak tadi lito ifin maka dipastikan riwayat manapun itu akan membacanya dengan lebih dari mat tobi'i. Saya ulangi, riwayat manapun, mau itu jalurnya dari Asyatibiyah ataupun di Thaibatun Nashr, dia akan dibaca lebih dari seharusnya. Karena seharusnya mat tobi'i itu dua harokat. Seharusnya dua harokat. Nah, karena dia satu kata yang sama, dia beramalan dengan cerita dari sahabat Nabi SAW. Ini pernah juga saya sampaikan di sini ya, ketika ada yang baca lil fuqara'i dengan dua lil fuqara'i wal masakin, lil fuqara'i, nah itu kurang. Maka ada Al-Qur'aniha Rasulullah SAW. Tidak seperti inilah Nabi bacain kepadaku. Ya wa kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman, terus gimana Nabi bacain ke kamu? Nah, dicontohin ya dengan dipanjangin. Nah, Nabi nggak pernah baca seperti mad aslinya. Nabi nggak pernah baca seperti mad tabi'i. Padahal dia mad tabi'i. Mito ifin mad tabi'i. Ini musiknya belum muncul lagi mbak. Ini dia teman-teman. Ya padahal kalau Antona lihat di kata to itu mad tabi'i bukan ibu-ibu. Ya dia mad Matobi'i. tabi'i ya.
Tapi kok enggak ya, nggak dibaca matobi'ina karena dia ketemu hamzah di kata yang sama. Ya mau jalur manapun, lebih dari dua, mungkin empat atau lima untuk riwayat kita. Kalau riwayat yang lain ada enam. Kalau jalur atau ibatu nasyr di kubro ada yang tiga harokat. Tapi kalau di syatibiyah tidak ada yang tiga. Nah, kalau nggak empat, bisa lima, enam, lima itu di hafaz. Ya, ada yang ditanyakan ibu-ibu. Mbak Rene, mushafnya yang di layar lebih kepada gambar zoom. Ya, layar zoom depan. Ya, oke. Akhwat selanjutnya Mbak Mesya. Mbak Mesya setting mushaf aja ya. Di layar belum muncul, Mbak. Mana ini udah nih, mau dimunculin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh balik Mbak Rene, ini yang tadi halaman 20 sekarang. Mm-mm. Halaman 20 sekarang. Ya, dapat dah. Yang Robbana yang Iya, 128 Rabbana ya? waja'alna. Iya. Iya, sekarang Rabbana waja'alna. Ta'awuz dulu nggak, Ustazah? Enggak usah. Tadi udah kita ini bahas fisik tentang Al-Qur'an. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina Nggak tahan lidah belakangnya. Wamil, biarkan mengalir ke depan. Siap-siap ke huruf dal. wa min Ya. dzurriyyatina Oh, ya-nya kalau kecepatan kayak Mbak Isya tadi. Ria. wa min dzurriyyat dzurriyyat Ria. Enggak kecepatan. Jangan Ria, bukan. Ria. ya wa Nah, min dzurriyyatina gitu Ustazah. ya. Dzurriyyat wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana Mm-mm. wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur Masih ketekan lidah rahim. belakang. Rasain yang salahnya. Coba itu pasti ketekan belakang. Alirin ke depan. Ang, Nah, itu ya. ang, Enggak, mau sebelumnya malah. Entah. Caranya siap-siap ang, ke huruf tak. Oh, tak di mana ujung. Nah, udah pikiran kita udah kayak pengen ke huruf tak aja. Jadi otomatis lidah belakang nggak tidak mengencang atau tidak naik atau tidak menyempit. Mhm. innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu lebih baik. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Kalau nanti minnya tarik lagi ya. Jangan monyong terus. Kenapa min yang habis huruf H kan domahu. Pas kita mau nyebutin mim sukun itu udah ditarik bibirnya. Coba diwakafkan wa yu'allimuhum. Wa yu'allimuhum Nah, ya sekarang diwasal. wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim Hati-hati tasdikaf. Wa yuzaki. wa yuzakkihim Hmm. innaka antal azizul hakim. Sofirnya kurang, lebih ketajam. Kalau jaharnya ada. Al-Aziz, tajam dari ujung gisari atas sama bawah. Al-azizul hakim. Ya, lebih baik ya. Lanjut. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha Masih ma
Penekanan di dekat Safiha menunjukkan. nafsah. Sekali lagi, safiha. Halo, Afwan Ustazah. Iya. Sekali lagi, safiha Afwan nafsah. Ustazah, ini sepertinya ada telepon. Gitu ya. Ini kalau dimati diangkat sama Mesya. Suaranya keluar ini. Kalau Antuna saudara suara saya kan? Ibu-ibu yang lain? Terdengar Ustazah. Udah, oh ya betul. Jadi Sudah, Mbak Ustazah. Mesya. Udah. Tadi mana Safiha? Ulang lagi, Safiha. Jadi mana ya? Mas Safiha itu ya. ayat 130. Ya. Illa ma safiha nafsah. Ada Mbak itu mengalir, cuman ketahan di tengah lidah ya, ke depanan lagi aja. Jadi kayak kita mau ngucapin huruf sin. Nah, dia udah siap-siap. Safiha nafsah. Illa ma safiha nafsah. Ya lebih baik itu. Walaqadis tofainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Kembali lagi, alifnya tebal. Alif itu bisa tebal ya. Kalau sebelumnya ada huruf taksim. Laminas solihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم masih katakan. Jangan ditahan lidah belakang. Wa antum muslimun. Udah benar. Ya guna akmal matakun. Wa antum muslimun. Ya asanti. Itu sebetulnya Mbak Mesya udah ada sih dapat celah ikhfa. Tinggal diistiqomahin aja ya di nomor 3 yang tadi ya, tahapan-tahapan dalam metode tilawah. Tinggal istiqomahin ketika oh ya aku celah gini. Oh ya, ini aja dirutinkan. Insya Allah nanti terbiasa. Nah, Ustazah. Wafik barakallah jazakillahu khairan. Ya, wa jazakillahu khairan. Ya, untuk ayat ini, oh ya, tadi saya ingin ke 130. Ya, 130 yang waman yarghabu. Nah, itu waman yarghab. Ada hukum apa Ibu hukum tajwidnya? Ikfai. Idgham. Idgham. Ya, idgham Migunah. Idgham migunah. Iya, mumtaz. Turun ke bawah. Bawahnya kata waman yarghabu. Ada walaqadis tofainahu fid dunya. Kalau tadi kan idgham nun ketemu huruf ya. Nah, ini juga sama nun sukun ketemu ya di kata fid dunya. Apakah ada idgham juga? Tidak. Itu mutlak ya? Ya, tidak ada idgham. Kenapa Ibu-ibu? Dia masuknya yang mutlak itu ya, Ustaz. Riwayat. Riwayat. Saya nanya kenapa alasan bukan karena apa nama hukumnya bukan. Saya nanya kenapa di sini alasan lebih ke alasan. Karena dalam satu kata Ustaz. Iya, karena nun sukun ketemu idgham dalam satu kata yang sama. Oke, saya mau lanjutin. Mengapa demikian? Satu kata yang sama nggak diidghamkan? Syarat idgham kan harus di dua kata yang berbeda ya Ustaz. Iya, kenapa itu jadi syarat?
Karena orang Arab tidak biasa mengidghamkan satu kata. Idgham digunain ketemu huruf ya dan waw. Dan di Al-Quran nggak ada huruf selain ya sama waw ya. Ad-dunya, as-sinwan ya, dan nun sama waw aja. Yang di Quran yang lain, misalkan huruf mim sama nun sukun sama mim satu kata yang sama, atau nun sukun ketemu sama nun satu kata sama nggak ada. Atau ketemu lam sama ro satu kata yang sama itu nggak ada. Yang ada adalah ya sama waw yang di Al-Quran. Kalau seandainya ada nun sukun ketemu huruf idgham yang lain pun demikian, pasti akan diidharkan. Karena orang Arab nggak biasa lisannya itu mengidghamkan huruf di satu kata yang sama, nun sukun ketemu huruf yang idgham. Kenapa demikian? Itulah bahasa. Kalau bahasa itu kita nggak bisa nanya. Seperti kita bilang YAMG. Kenapa yang apa nggak iya deg? Ya mau dari sananya lisan kita bilang yang ada apel, ada apel, ada ada memang udah dari sananya. Apa yang mengalir di lisan mereka. Ketika dia mengidghamkan adunya jadinya aduya, mereka bingung apa aduya. Pikiran mereka yaknya bertasydid. Yaknya memang udah tasydid asli. Ya, mereka akan berpikir ini boleh nggak apa-apa ditutup. Mbak Rene saya mau nulis. Saya coba bagikan ya. Nah, kalau kita baca adunya dengan aduya, nah ini orang Arab pikirannya begini. Apa aduya? Nggak kepikiran ya tasydid itu hasil nun sukun nggak? Memang itulah bahasa. Sehingga dinamakan idhar mutlak kok. Karena nggak ikut kemana-mana. Nggak diikut ke idhar halqi, tidak juga di idhar syafawi, tidak juga di idhar komari. Karena dia huruf alif lam kalau komari. Kita tidak juga di idhar riwayat karena riwayat antar riwayat ini beda karena riwayat hafaz itu enggak. Memang ini udah dari sananya mutlak, kita mutlakkan. Ya wadih umahat itulah alasannya. Sehingga syarat idgham itu dikasih tahu sama ulama untuk memudahkan kita apa syaratnya di dua kata yang berbeda. Ya wadih akhwat, yang mau bertanya boleh silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada hal yang ingin saya sampaikan soalnya Ibu menjelang bulan Ramadan dan kita insya Allah Lebaran ya Idul Fitri ada beberapa agenda yang akan saya paparkan. Ya, dan sebelumnya tanyain dulu tentang istikhraj ahkam hari ini. Ya, tidak ada, oke ya. Nah, jadi kelas kita kan hari Jumat ya jam segini jam 9 karena lewat dikit. Total ya mungkin yang hadir secara efektif terkadang tidak lebih dari 15. Ya biasanya di bawah 15. Pernah juga kadang 10 ya, tapi biasanya di bawah 15 jarang sampai 15 orang lebih. Karena hal demikian tentu kita kan lebih ke private ya, semi private biasa dibilang mah ya antar kita aja. Nah, sedangkan biasanya saya ketika di bulan Ramadan menuju Ramadan nih Syawal tengah hingga ke akhir lalu Ramadan saya terbiasa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang. Entah mungkin daurah, kalau bagi ibu yang selama ini tahu saya sering ada daurah menuju Ramadan. Ya kalau udah tahu, paham lah insya Allah, karena dengan Ramadan itu kan bulan yang diharapkan banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Mungkin dengan tilawahnya, membaca tafsirnya, mempelajari ilmunya, pokoknya tentang mudarosah. Karena begitu juga Nabi SAW fayudari suhu ya hina yalqahu Jibril fayudari suhu. Maka Nabi ketika bertemu Jibril tiap malam itu mudarosah. Mudarosah itu artinya memang belajar, nggak cuma tilawah aja. Nah itu yang biasanya saya adakan daurah. Nah, dan kebetulan secara waktu nih saya udah nyari-nyari waktu ini ya karena saya agenda nggak di sini untuk daurah tersebut, daurah Ramadan itu pas tuh di hari Jumat saya benar-benar ada luangnya karena kan biasanya kita di kelas ini ya Jumat. Jadi nanti tuh menjelang Ramadan dan ini dimulai tanggal 13 Ibu-ibu. 13 itu Jumat besok. Akan ada daurah Ramadan yang dimana membahas tentang kitab Itqan. Jadi ada nama buku Itqan. Itqan pembahasan mengenai beberapa ayat di dalam Al-Quran yang perlu kita kupas tuntas bagaimana hukumnya dan kadang sering ada orang yang salah. Ya sering ada kesalahan yang mungkin orang yang kayaknya ini baca gini padahal enggak.
oh mungkin di kata itu ada hukum yang harus diketahui dan lain sebagainya. Itu ada 93 kata di dalam Al-Quran yang menjadi intiba dari Syekh Taufik. Ya, beliau membuat kita Al-Itqan tadi, ya riwayat Hafaz. Nanti di akhir buku pun ada penjelasan singkat dari beliau bagaimana perjalanan Al-Quran dari lisan Nabi, dari zaman Nabi hingga hari ini secara singkat tentunya. Ini akan menjadi judul daurah dan memang kita dapetnya di Jumat waktu saya. Karena tadi juga qadarullah kita orangnya lebih dikit, jadi biar kita bisa maksimal ini daurah ini untuk umum ya selain dari kelas ini. Jadi tadi sempat ngobrol sama Mbak Ninis, nanti ditawarkan opsi, ada 2 opsi. Apakah ibu-ibu mau ikutan, jadi dialihkan nih kita daurah istighraj ahkam, karena jadwalnya Februari dan Maret. Ya, dialihkan ke istighraj ahkam, ya, dialihkan ke daurah yang kelas ini. Jadi Antuna otomatis nih ikut. Waktunya itu hari, aduh saya lupa ya, hari apa ya? Sebenarnya pas Selasa ya, saya lupa. Kayaknya Senin deh. Senin siang jam 1 dan Senin, Jumat jam segini. Jumat. Senin ya? Iya, Ustazah. Senin. Iya, Ya, Mbak Senin. Dini saya hafal, saya lupa. Ya, Senin. Jadi Senin siang, terus sama Jumat. Jadi jadwalnya 2 kali lah sepekan ya sampai nanti ada liburnya kapan ya di Maret menuju Lebaran liburnya. Itu opsi pertama. Jadi ibu-ibu udah otomatis deh lanjutinnya ke daurah. Tapi ada mungkin ibu ya enggak, aku pengen istighraj ahkam aja. Berarti opsi kedua ibu-ibu libur. Ya, libur nih. Jadi nanti hari ini terakhir ketemu lagi nanti April berarti. Ya, ketemu lagi April, bukan nanggung banget ya soalnya akhir Maret nih kita ada mudik. Jadi pilihan opsi pertama adalah ibu, udah deh aku nggak apa-apa pindah ke istighraj ahkam. Mohon maaf ke daurah. Ya ke daurah Februari Maret. Ya harinya tadi Senin siang jam 1 dan Jumat jam 9. Ya daurahnya sifatnya hadir di Zoom kayak biasa dan ada pembahasan materi ya ibu-ibu yang mencatat dan sebagainya. Ada ujiannya nggak? Bagi yang mau boleh silakan. Tapi bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa. Ya ini kalau daurah itu saya sifatnya fleksibel, mau ujian atau enggak masalah. Cuman ya ujian ada kesempatan dapat sertifikat begitu. Kalau nilainya mencukupi. Itu opsi pertama. Jadi otomatis ibu masuk nih Februari Maret. Nanti April Mei ya udah selesai kelas daurah istighraj ahkam kan udah dialihin. Ya paham ya Ibu ya, insya Allah ya. Nah untuk yang nomor 2, enggak deh Ustazah saya pengen istighraj ahkam aja. Jadi baginya libur ya Februari Maret. Jadi anggap aja seperti libur Ramadan. Karena beberapa kelas tuh saya ada yang libur juga kayak di As-Sunnah Meroyong itu libur ya Februari akhir itu sama Maret itu libur full karena keputusan DKM ya di kok VCM sih apa ya Allah As-Sunnah Meroyong. Nah ini libur, anggaplah libur. Nanti lanjut lagi kapan? Oh sisa pertemuannya segini lagi kita mulai di bulan April. Bisa dipahami Bu 2 opsi ini? Gimana Ibu-ibu? Bisa Ustazah. Ya, oke, alhamdulillah. Nah, Insya ini sifatnya fleksibel, artinya ibu milih masing-masing. Jadi bukan suara terbanyak, bukan. Misalkan 5 orang yang mau pindah ke daurah. Ada 7 orang yang mau libur aja, aku nanti lanjutin nanti. Nah, itu masing-masing hal yang berbeda. Bagi ibu yang memilih ikut dipindahkan otomatis, jadi tidak ada registrasi lagi ibu ya. Jadi udah semua-muanya ibaratnya nggak ada registrasi lagi. Nanti sama Mbak Ninis udah aja dipindahin ke grup yang daurah. Ya udah otomatis. Nggak perlu pakai suara terbanyak enggak. Ya pilihan dari ibu-ibu aja. Ya itu nanti insya Allah akan dilanjutkan sama Mbak Ninis untuk di polling ya semoga dengan manfaat ya untuk ibu-ibu karena materi tambahan dan ini jujur jarang ada ya saya biasanya kalau daurah Ramadan itu hanya mengangkat tema dan temanya beda-beda. Tahun lalu itu Rosem Dobat, sebelumnya buku tentang tadrib Quran ya tilawah kata-kata di makhraj sifat itu akan ada beda-beda. Nah, kali ini pembahasan kita tadi kapan lagi ada buka nggak tahu. Jadi lihat kondisi ya biasanya mah ya Ramadan tapi itu temanya beda-beda. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Pollingnya nanti disusul sama panitia. Mungkin Mbak Ninis ada yang mau disampaikan Mbak Ninis?
Iya, Umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah kedengaran suaranya. Iya, jadi Umahat bisa memilih ya di antara dua opsi, yaitu ikut daurah Ramadan, bedah buku, kitab Idkon. Ini sangat bermanfaat ilmunya. Nanti silakan mengklik di polling. Jadi ikut daurah Ramadan ya. Nah, bagi yang tidak, itu nanti klik eh, tetap di kelas Ahkam. Nah, nanti yang ikut daurah Ramadan akan Ana remove dari grup sini dan menuju ke grup baru. Bergabung bersama tolibat lain. Nanti di sana panitianya ada, adminnya adalah Bu Ica, beda, beda, bukan Ana ya. Seperti itu. Nah, untuk hak belajarnya, eh, memang kelas kita itu masih ada 10 kali pertemuan. Insya Allah di Daurah Ramadan sudah terpenuhi otomatis 10 kali pertemuan tersebut ya Ustazah. Iya, Jadi selesai dari Daurah Ramadan, selesai. Jadi hak belajarnya di kelas menengah sudah selesai. Gitu. Nanti kalau ingin daftar lagi di bab berikutnya, Ustazah Wita akan membuka kelas baru untuk kelas menengah. Itu akan ada undangannya kembali gitu. Betul ya Ustazah? ya betul ya, Masya Allah. Jadi kalau yang mau ke Mm-mm. daurah udah nggak perlu registrasi ke Mbak Ica gitu. Jadi udah otomatis pindah gitu ya, Mbak Ninis ya. Ya betul, nanti Ana yang mengurus gitu. Tapi yang jelas Ya. harus klik di polling. Gitu. Nah, berhubung eh, teman-teman di sini yang hadir eh, hanya 50% ya, jadi nanti informasinya akan Ana share lagi di grup secara tulis ya. Begitu, Ustazah. Ya. Sama boleh Ya. juga Mbak Ninis minta mereka menyimak akhir-akhir daurah, akhir-akhir rekaman aja kalau mau lebih jelas gitu. Oh, baik ya. Iya, Iya. kan biar lebih Mm-mm. enak ya dengar dari suara itu Iya, lebih jelas insya Allah. betul ya Ustazah. Jasakillah khairan Ustazah. Ya, wa jazakallahu khairan. Nah, memang ini Afwan ingin tambahkan, hari ini adalah kelas terakhir Ahkam dan habis ini daurah kelas menengah. Kalau yang tidak ikut daurah Ramadan berarti libur sampai awal April gitu. Mm. Nah, eh, itu masih ada nanti setelah awal April itu kita masih punya 10 kali pertemuan. Nanti Ustazah insya Allah akan memenuhi pertemuan tersebut 10 kali ya Ustazah. Iya. Tapi jika nanti pesertanya apa nanti ini berkembang ya Ustazah? Maksudnya boleh boleh Yang ada lain. pendaftaran. Hah? Boleh nggak apa-apa? Iya. Boleh Mbak Ninis karena kan nanti paling bisa jadi cuma 3 orang, kita nggak tahu ya berapa gitu kan. Ya itu bisa. Nah, nanti kita open lagi untuk yang lanjuti 10 pertemuan. Iya, iya. Jadi nanti sistemnya sama seperti ini ya Ustazah, dikoreksi tilawah apa Iya. seperti tasih tilawah ini. Iya. Baik. Iya. Kalau Umah tadi yang mau bertanya silakan. Mbak Afwan, izin bertanya. Kemarin Ana sudah registrasi ke Mbak Ica. Mm-mm. Apakah nanti infaknya di refund atau bagaimana? Nah, ini Mbak Wiwi, saya jawab nggak apa ya? Mbak Wiwi mau ikut Istiqlal Ahkam nggak di bulan April? Enggak, rencananya ikut yang Ramadan aja Ustazah. Oh, jadi nggak mau lanjutin Istiqlal Ahkam? Mm-mm. Oh ya udah, kalau emang misalkan Mbak Wiwi tidak lanjut ke Istiqlal Ahkam, berarti April Mei Mbak Wiwi nggak mau ikut nih, ya berarti tidak ambil opsi yang ikut ngelanjutin, berarti nanti di refund sama Mbak Ica. Nanti confirm aja. Japri saya Mbak Ninis kan tidak ada pendaftaran kalau ke Mbak Ninis gitu. Betul. Ya Baik, Ustazah. kecuali kasusnya gini, kayak tadi Mbak Wiwi kan udah registrasi nih. Ayo udah deh aku tetap aja Istiqlal Ahkam April sama 10 kali pertemuan, jadi Mbak Wiwi tetap nanti lanjut istikhraj ahkam. Tapi kalau enggak maka ya udah berarti nanti Mbak Ica nanti urusannya ke Mbak Ica aja, boleh japri beliau. Tadi udah WA gitu sama Ustazah, berarti beliau ke saya gitu biasanya ngasih datanya.
Oh iya iya iya. Gitu Mbak Mia. Iya. Iya. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Ya, Iya, insya Allah Ustazah. Ada lagi? ada lagi Umahat. Sepertinya jelas insya Allah ya Mbak Udah Ninis ya ya. sepertinya, Ustazah. Ya mungkin ada yang mau jemput anak ya. Udah jam segini ya. Kadang ada yang pulang cepet. Ya Alhamdulillah. Ya Mbak Ninis cukup berarti ya Mbak. Ya, alhamdulillah sudah cukup Iya, Ustazah. ya, Alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan untuk Mbak Ninis dan panitia, Mbak Rene juga hari ini yang selalu menemani, share screen dan lain sebagainya. Semoga Allah hitung sebagai pahala yang besar ya di sisi Allah Azza wa Jal. Kita bertemu kembali di kelas ya bagi yang ikut daurah, insya Allah kita ketemu kembali yang maka libur, insya Allah juga kita bertemu kembali ibu-ibu tentu mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik, lebih tambah semangat lagi dan yang harus kita selalu doakan adalah keistiqomahan kita karena nama iman itu kan naik turun ya ibu-ibu ya, keberadaan kita di halaqah punya teman-teman yang baik itu merupakan sebuah penyemangat untuk kita. Teman ada yang oh hari ini Pak baca, aku kok nggak baca terus ya, hari ini aku baca deh tilawah ya raise hand. Itu kan ada penyemangat ya dari teman-teman yang lain. Ya semoga kita diberikan kesehatan untuk menuju bulan Ramadan, dimaksimalkan nanti segala amal kebaikan baik yang biasa Nabi lakukan yang lebih banyak beliau naikkan gitu ya sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi itu adalah ajwadun nas gini wa ajwadua ma yakunu fi Ramadan ya Nabi itu Masya Allah lebih sangat dermawan ketika di bulan Ramadan ya hina yalqahu Jibril saat ketemu Jibril bulan Ramadan itu Nabi dermawannya luar biasa dan juga fayudari suhu baca Al-Quran dibaca Quran tilawah saling belajar sama malaikat Jibril inilah dua amalan tadi tilawahnya sedekah kita mudah-mudahan lebih baik ya daripada bulan-bulan yang lain dan semoga seterusnya ya bisa dilanjutkan kebaikan ini di bulan Ramadan di bulan-bulan setelahnya. Ya saya mohon maaf ya Umahat kalau ada segala kesalahan, kekurangan karena saya manusia biasa tentu ada kurangnya pasti ya dan banyak. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya kalau ada kesalahan yang fatal sangat boleh disampaikan ibu-ibu untuk perbaikan selanjutnya. Ya saya tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fi. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullah.